Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Karakter dalam cerita One Piece memang unik-unik, entah itu dari penampilan sampai kebiasaannya. Dan Zoro bisa dibilang juga merupakan karakter unik. Uniknya, meski wakil kapten bajak laut topi jerami ini memiliki penampilan keren, namun dia malah dibuat menjadi karakter yang buta arah oleh Oda Sensei. Makanya Zoro sering sekali ditunjukkan tersesat meski sudah ada penunjuk jalannya. Akan tetapi bukan masalah keunikan Zoro yang akan saya bahas sekarang, melainkan mengenai janji yang telah diingkari oleh wakil kapten bajak laut topi jerami ini. Dan janji apakah itu? Berikut penjelasannya. Kalian pastinya masih ingat dengan kejadian ketika Luffy berusaha merekrut Sanji, bukan? Kala itu sebelum Luffy bertarung dengan Don Krieg, Mihawk memang tiba-tiba muncul dan Zoro pun akhirnya bertarung dengannya. Dan seperti kalian tahu sendiri, dalam pertarungan ini Zoro harus kalah. Namun setelah kekalahannya ini, sebelum Mihawk pergi, Zoro juga sempat mengucapkan sebuah janji kepada Luffy, yaitu dia mengatakan tidak akan kalah lagi sampai dirinya berhasil mengalahkan Mihawk dan menjadi pendekar pedang terhebat. Namun setelah sekian lama ternyata janji itu pada akhirnya harus Zoro ingkari. Lantaran sebelum berhasil mengalahkan Mihawk dan menjadi pendekar pedang terhebat, Zoro sudah harus kalah. Dan kalah dari siapakah Zoro? Jawabannya adalah dari serangan gabungan milik Big Mom serta Kaido. Sebab walau Zoro berhasil menahan serangan dari dua orang kaisar dunia baru itu, pada akhirnya dia harus tumbang juga dengan tubuh yang terluka parah. Bahkan menurut Law, setelah menerima serangan sedahsyat itu, tidak aneh jika beberapa tulang milik Zoro patah. Memang benar tidak terlalu aneh kalau Zoro tumbang setelah menahan serangan gabungan milik Big Mom serta Kaido. Karena kedua orang itu memanglah seorang kaisar dunia baru yang sangat jelas memiliki kekuatan amat dahsyat. Tapi tetap saja kekalahan Zoro ini telah membuat dia mengingkari janjinya. Dan entah kenapa Oda Sensei melakukan hal itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya janji yang dibuat Zoro setelah kalah dari Mihawk dulu itu juga sedikit membingungkan. Karena bisa saja yang dimaksud Zoro kala itu adalah dia tidak akan pernah kalah lagi ketika bertarung melawan pendekar pedang. Soalnya dia baru saja kalah dari Mihawk yang merupakan pendekar pedang terhebat. Dan jika yang dimaksud Zoro waktu itu adalah dia tidak akan kalah lagi ketika melawan pendekar pedang, maka janjinya belumlah teringkari. Soalnya sampai saat ini seingat saya Zoro memang belum pernah kalah saat bertarung dengan pendekar pedang lain. Namun jika yang dimaksud Zoro dia tidak akan kalah dari siapapun lagi, entah itu pendekar pedang atau tidak, bisa dibilang dia sudah mengingkari janjinya sejak dulu. Lantaran bukan hanya kali ini saja Zoro kalah, melainkan dia juga pernah dikalahkan sebelumnya. Tepatnya ketika dia dihajar oleh Kizaru saat di Pulau Sabaudi. Yang kejadian itu berlangsung sebelum time skip. Cuma untungnya saat itu sebelum sempat dihabisi oleh Kizaru, Zoro terlebih dulu diterbangkan oleh Kuma dan mendarat di Pulau Kuraigana yang merupakan wilayah milik Mihawk. Dan pada akhirnya Zoro menjadi murid Mihawk setelah dia berlutut dan memohon agar dirinya dilatih supaya bisa menjadi semakin kuat lagi. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai janji yang telah Zoro buat dulu. Kalau menurut kalian, kira-kira lawan seperti apakah yang dimaksud Zoro dalam janjinya itu? Apakah janji itu berlaku pada semua musuh yang ia hadapi atau hanya berlaku pada pendekar pedang saja? Tinggalkan komentar kalian ya.